Halo, selamat pagi saya ucapkan kepada segenap pendengar dan sahabat mutiara kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan. Saya harap Anda semua dalam kondisi yang super baik dalam Yesus Kristus, terutama dalam hal rohani, dalam hal jiwa kita, dan tubuh kita bisa saja merosot dari hari ke hari sebagaimana Paulus katakan, walaupun saya harap Anda juga sehat-sehat saja dalam Tuhan ya. Tetapi apapun kondisi tubuh kita, jiwa kita, jikalau kita berada di dalam Yesus Kristus, maka jiwa kita berada di dalam istirahat yang Tuhan berikan. Oke, dan sahabat kebenaran yang saya kasih dalam Tuhan, kembali kita akan melanjutkan acara Mutiara Kebenaran kita. Hari ini kita sudah sampai kepada ulangan pasalnya yang ke-12. Secara sistematis, perlahan-lahan, satu pasal demi satu pasal. Ya, kita habiskan kira-kira waktu 1 jam, ya kurang lebih. Ada banyak pasal yang tidak terlalu banyak materinya. Kita bisa gabungkan dengan pasal lain atau ya kita bahas tersendiri namun tidak sampai 1 jam ya. Mungkin sekitar 45 menit, 50 menit tidak apa-apa. Yang penting kita secara sistematis mempelajari firman Tuhan. Baik, mari kita membuka Alkitab kita bersama. Ulangan pasalnya yang ke-12. Saya harap Anda bisa mengikuti di dalam Alkitab Anda bersama dengan saya. Tentunya kalau Anda tidak sedang menyetir atau melakukan hal-hal seperti itu. Mari kita baca, tapi sebelum kita membacanya, saya akan memimpin kita di dalam doa untuk meminta pertolongan Tuhan. Bapa yang di surga, berikanlah kepada kami ya Bapa yang baik, kasih karuniamu, sehingga kami dapat mempelajari firman-Mu pada saat ini, pada hari ini. Khususnya Tuhan, Ulangan pasal 12, ya, suatu kitab yang Roh Kudus-Mu inspirasikan kepada Musa dan mengandung banyak pelajaran bagi kami. Dan Tuhan, kami rindu agar pelajaran-pelajaran itu sungguh berguna bagi kami pada hari ini, entah itu pagi, siang, ataupun malam Tuhan. Kapanpun umat-Mu, kapanpun individu yang mendengarkan ini mendengarkannya, Engkau yang kiranya mencerahkan baik hati dan pikiran hamba sebagai pembicara, sebagai pengupas maupun individu yang mendengarkan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih dan kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Ulangan pasalnya yang ke-12. Coba kita lihat, saya akan ajak kita baca. Pertama-tama kita akan baca terlebih dahulu ayat 1 sampai dengan ayatnya yang keempat. Inilah ketetapan dan peraturan yang harus kamu lakukan dengan setia di negeri yang diberikan Tuhan Allah nenek moyangmu kepadamu untuk memilikinya selama kamu hidup di muka bumi. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Mesbah mereka harus kamu robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Oke, kembali kita melihat di sini Musa mengantisipasi bahwa mereka akan masuk ke dalam tanah perjanjian dan oleh karena itu sudah memberikan instruksi-instruksi mengenai bagaimana mereka harus hidup di tanah perjanjian itu. Tentunya Musa melakukan ini karena dia memiliki iman yang sempurna, iman yang kokoh kepada janji Tuhan bahwa apa yang telah Tuhan janjikan pasti akan dia genapi. Sebenarnya Musa sendiri sudah siap untuk masuk ke Kanaan 38 tahun yang lalu ketika di Kadesh Barnea mereka Tuhan perintahkan untuk maju, tetapi karena ada 12 pengintai dan 10 diantaranya membawa berita yang menyesakkan hati orang Israel, maka mereka gagal, mereka tidak mau percaya kepada Tuhan, mereka tidak mau melangkah dengan iman untuk merebut tanah itu. Dan akhirnya 38 tahun kemudian, saudara, generasi yang selanjutnya lah yang akan masuk. Tapi Musa punya keyakinan penuh, tidak peduli ada rintangan apapun, ada bangsa apapun yang sedang melawan mereka, yang akan berhadapan dengan mereka, Musa tidak takut. Walaupun Musa sendiri memang tidak akan masuk, Musa tahu, tapi dia tahu bahwa Tuhan akan membawa orang Israel masuk. Oleh karena itu dia sudah
memberikan kepada orang Israel di sini segala instruksi mengenai hal itu. Dan di pasal 12 ini kembali ditekankan hal yang sangat penting sekali, yaitu apa? Dikatakan kalau mereka sudah masuk ke tanah itu, maka nomor satu yang paling penting, dan ini berkaitan dengan hukum yang pertama dan hukum yang kedua. Ingat, dalam 10 hukum yang boleh dibilang adalah landasan dari semua hukum-hukum yang lain, dalam 10 hukum itu, hukum pertama adalah apa? Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Dan hukum yang kedua adalah jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun. Dan mereka harus sangat berhati-hati mengenai hal ini, karena mungkin ada suatu, katakanlah, kecenderungan kalau misalnya mereka tidak membuat patung, tapi kalau patung itu sudah tersedia bagaimana? Wah, mereka bisa lebih mudah untuk sujud menyembah kepadanya. Dan kadang-kadang dosa itu seperti itu, saudara. Dosa itu bergantung kepada kesempatan kadang-kadang. Oke, katakanlah kalau misalnya Anda disuruh mencari pornografi, misalnya kan, Anda disuruh mencari pornografi, Anda tidak akan lakukan itu. Anda tidak akan pergi ke tempat rental DVD untuk, katakanlah, menyewa film-film biru atau film-film porno, atau Anda tidak akan sengaja pergi ke strip club atau lain sebagainya, ya, karena Anda tahu itu salah. Tetapi jauh lebih sulit untuk mewanti-wanti dan berwaspada kalau itu sudah tiba-tiba tersedia di depan Anda, begitu. Kalau misalnya secara tidak sengaja Anda temukan, misalnya Anda sedang di, katakanlah, ya, sedang di kantor mana, begitu kan, atau di rumah teman atau bagaimana, tiba-tiba ada majalah porno di situ. Anda tidak mencarinya, Anda bukan Anda yang pergi sewa, tapi sudah tersedia di depan Anda. Nah, di situ ada godaan, saudara. Ini hanya satu contoh saja. Saya mengambil pornografi sebagai contoh, tapi ini bisa kita terapkan kepada apapun juga yang lain. Artinya, seringkali adanya kesempatan untuk berdosa merupakan suatu godaan untuk berdosa. Oleh karena itu, demikian juga dalam hal penyembahan berhala, apalagi untuk orang Israel yang kalau kita baca sejarahnya, mereka berulang kali jatuh ke dalam penyembahan berhala. Dan Tuhan berkata di situ, jangan sampai itu menggoda kamu, begitu. Jangan sampai. Memang mungkin kamu tidak membuat patung, tapi kalau patung yang tersisa dari orang-orang Kanaan ini dibiarkan, maka akan ada godaan bagi sebagian orang untuk menyembah patung-patung itu. Oleh karena itu harus dimusnahkan sama sekali. Dan ini juga menunjukkan bahwa Tuhan membenci praktek-praktek yang dilakukan oleh orang-orang Kanaan ini, dan itu salah satu alasan Tuhan memusnahkan mereka dan memakai Israel untuk menghukum mereka. Oleh karena itu Israel harus benar-benar memusnahkan segala tempat ini. Dan kalau kita terapkan kembali ke hidup kita, mungkin Anda berkata, saya tidak menyembah patung mana-mana. Jangan terlalu yakin dulu bahwa kita tidak jatuh kepada penyembahan berhala, karena berhala hari ini bukanlah dalam bentuk patung yang terbuat dari emas atau perak atau batu atau kayu, tetapi apapun juga yang menjadi perintang, menjadi halangan, menjadi momok atau menjadi alternatif, ya, yang melebihi Tuhan dalam hidup kita. Wah, itu adalah berhala bagi kita. Kadang-kadang berkat yang Tuhan berikan pada kita menjadi berhala ketika kita terlalu malah lebih menyukai berkatnya daripada Tuhan yang memberikannya. Jadi mereka harus musnahkan semua godaan, dan ini juga kita bisa terapkan, musnahkan semua godaan dalam hidup kita. Tadi kita mengambil contoh pornografi, musnahkan semua godaan, saudara kasih Tuhan. Memang kalau zaman dulu, katakanlah 30-40 tahun yang lalu, orang mau mencari pornografi bisa, tapi dia harus keluar banyak energi, banyak cara, ya, dia pergi ke tempat tertentu atau dia menyewa barang tertentu. Namun hari ini betapa mudahnya orang tinggal masuk internet, dan internet ada di mana-mana, ada di komputer kita, ada di handphone kita. Oleh karena itu kita benar-benar harus memusnahkan godaan-godaan itu. Kita harus benar-benar menjaga hati kita. Dan kalau kita lemah dalam hal ini, kita kadang-kadang mungkin harus menginstal aplikasi-aplikasi untuk memblok hal-hal seperti itu, atau aplikasi di mana melaporkan, ya, kegiatan kita kepada orang lain. Dan ini ditujukan untuk memberikan suatu pertanggungjawab kita kepada orang lain, dan ini salah satu cara untuk menang melawan, katakanlah, pornografi. Tetapi itu hanya satu contoh, pornografi hanya satu contoh. Apapun itu, saudara, godaan dalam hidup kita yang kita tahu kita lemah, itu harus kita singkirkan, kita musnahkan dalam hidup kita. Oke, jadi kita melihat di sini
Ya, dikatakan di ayat 2 ya, mereka suka beribadah kepada Allah mereka di gunung-gunung yang tinggi, di bukit, di bawah setiap pohon yang rimbun, dan ini sangat cocok sekali dengan profil penyembah-penyembah berhala, di mana tempat-tempat yang demikian kadang-kadang dianggap keramat oleh mereka, dan penuh dengan tahayul-tahayul, ada tugu-tugu berhala yang mereka dirikan, itu semua harus dihancurkan. Oke, kita berlanjut ke ayatnya yang kelima. Di sini kita lihat, saya bacakan beberapa ayat 5 sampai 9. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Kesanalah harus kamu bawa korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, korban nazarmu dan korban sukarelamu, anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu. Di sanalah kamu makan di hadapan Tuhan Allahmu dan bersukaria kamu dan seisi rumahmu, karena dalam segala usahamu engkau diberkati oleh Tuhan Allahmu. Jangan kamu melakukan apapun yang kita lakukan di sini sekarang, yakni masing-masing berbuat segala sesuatu yang dipandangnya benar. Sebab hingga sekarang kamu belum sampai ke tempat perhentian dan ke milik pusaka yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Oke. Iya, jadi kita melihat di ayat-ayat ini Tuhan memberikan suatu kontras. Mereka harus menghancurkan semua tempat-tempat berhala yang tentunya ada di mana-mana, tersebar, terserak-serak di seluruh tanah Kanaan yang akan mereka kalahkan, yang akan mereka diami itu. Tetapi sebagai kontras, mereka tidak boleh menyembah kepada Tuhan, bahkan Tuhan yang benar pun tidak boleh secara sembarangan gitu. Mereka harus, katanya di ayat 5, ada tempat yang akan dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai tempat kediamannya, dan orang Israel harus menyembah di sana. Mereka harus pergi ke sana. Nah, tempat apa ini, saudara kasih Tuhan? Tentu kita tahu berdasarkan sejarah Israel dan kitab-kitab belakangan bahwa belakangan tempat yang dimaksud ini tentunya adalah Yerusalem. Yerusalem yang akan menjadi tempat utama penyembahan. Di situ akan didirikan bait suci, didirikan oleh Daud, Salomo maksudnya, Daud mempersiapkannya. Dan nanti semua orang Israel akan harus menyembah di Yerusalem begitu. Tetapi saudara yang kasih Tuhan, sebelum mereka menyembah di Yerusalem, mereka juga tetap harus menjalankan ini. Dan pada waktu itu, setelah mereka mengalahkan Kanaan, mereka menempatkan kemah pertemuan itu di suatu tempat yang namanya Silo. Oke, jadi saya yakin kalau pendengar sekalian banyak yang sudah baca Alkitab tentu mengenal yang namanya Silo, dan kita membaca tentang Silo di beberapa tempat, misalnya di kitab 1 Samuel atau di kitab Hakim-Hakim. Jadi Silo itu adalah suatu tempat sebelum zaman raja-raja. Jadi ketika masih zaman hakim-hakim, di Silo itulah kemah pertemuan yang di padang gurun itu diletakkan, dan imam besar berdiam di sana, dan itu menjadi tempatnya. Namun Silo hanyalah tempat yang sementara, karena belakangan Tuhan akan memilih Yerusalem. Nah, ada beberapa poin yang bisa kita pelajari di sini ya. Pertama, saya ingin lihat dari segi akademis terlebih dahulu. Dari segi akademis, serangan liberal. Jadi serangan liberal, ingat bahwa orang liberal tidak percaya bahwa yang menulis Kejadian sampai Ulangan adalah Musa. Jadi mereka punya banyak teori, teori yang aneh-aneh, dan kebanyakan teori itu berkata bahwa kitab-kitab ini ditulis jauh belakangan. Bahkan seperti kitab Ulangan itu kemungkinan besar menurut mereka ditulis setelah pembuangan ke Babel dan lain sebagainya. Jadi wow, jauh sekali ya. Kalau ditulis Musa kan berarti sekitar 1400 tahun sebelum Masehi. Sedangkan pembuangan di Babel itu kan 600 tahun sebelum Masehi. Jadi mereka hampir mengebelakangkan tahun-tahun penulisan kitab-kitab ini sekitar antara 800 sampai dengan 1000 tahun. Dan mereka berkata bahwa pasal-pasal seperti Ulangan pasal 12 ini ditambahkan belakangan untuk mendukung penyembahan di Yerusalem, katanya ya. Jadi justru ketika istilahnya ada kelompok yang belakangan menurut mereka setelah pembuangan ke Babel, atau mereka bilang di zamannya Yosia begitu. Jadi ada juga yang berkata di zaman Yosia atau di zaman Hizkia, di mana Yosia sempat kalau kita baca di dalam kitab-kitab sejarah, Yosia dia kan menemukan kembali kitab suci ya yang sudah hilang, dan
membangkitkan kembali semangat umat untuk datang beribadah di Yerusalem. Nah, menurut mereka, perikop-perikop seperti Ulangan pasal 12 ini baru dibuat di zaman Yosia itu untuk membuat atau untuk mendorong orang-orang untuk datang ke Yerusalem. Tetapi kelemahan dari teori itu sudah sangat jelas dan sangat nyata, di mana kalau memang tujuan Ulangan pasal 12 ini adalah semacam pasal rekayasa, atau ini adalah semacam kitab hasil rekayasa yang dibuat oleh Yosia atau dibuat bahkan setelah pembuangan ke Babel untuk membuat orang Israel datang ke Yerusalem, maka kelemahannya adalah kenapa Yerusalem sama sekali tidak disebut, ya kan? Yerusalem sama sekali tidak disebut, hanya dikatakan tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Jadi dari sudut pandang penulisan Musa ini sangat jelas sekali bahwa memang dia belum tahu tempat apa yang akan ditunjuk oleh Tuhan. Dan dalam sejarah Israel nanti sempat akan ada dua tempat, yaitu di Silo untuk sementara di zaman hakim-hakim, dan kemudian di Yerusalem setelah dikalahkan oleh Daud dan kemudian dipilih oleh Tuhan. Dan dari sudut pandang Musa itu belum terjadi, makanya dia tidak tuliskan tempatnya. Tapi kalau memang ini adalah pasal rekayasa ya, yang dibuat di zaman Yosia, yang dibuat di zaman pembuangan ke Babel atau segala macam teori aneh lainnya, maka sangat tidak masuk akal kalau mereka ingin memaksa orang Israel datang ke Yerusalem, kok nama Yerusalem tidak disebut di sini. Jadi sangat tidak masuk akal. Nah, tetapi itu kita bahas secara akademis. Nah, sekarang coba kita lihat dari sisi apa sih sebenarnya yang Tuhan perintahkan dan kenapa. Dan saudara yang kasih Tuhan, tentunya ini adalah suatu situasi yang sangat berbeda dengan kita hari ini. Jadi jangan kita bandingkan ya. Tadi saya sudah sering katakan ketika kita belajar kitab Ulangan bahwa kita bukan Israel. Kita hari ini orang Kristen, kita bukan Israel. Dan ketika kita membaca kitab Ulangan, ada banyak hal mengenai Israel yang bisa kita pelajari. Ada banyak prinsipnya yang bisa kita ambil, tapi tidak kita langsung bulat-bulat artinya persis apa yang dikatakan lalu harus kita lakukan juga, tidak, karena kita sudah berada dalam dispensasi yang berbeda. Ada banyak hal mengenai Israel yang berbeda dengan kita hari ini, dari segi apa yang boleh mereka makan, dari segi mengenai hari Sabat dan lain sebagainya berbeda. Bukan berarti kita tidak bisa belajar, tentu kita belajar banyak dari itu, sudah kita buktikan ya, makanya ada Mutiara Kebenaran, kita belajar banyak prinsip-prinsipnya yang bisa kita terapkan. Namun seperti yang poin yang satu ini juga, bahwa orang Israel harus menyembah di satu tempat saja, yaitu di Yerusalem belakangan, dan mereka harus terpusat di sana. Dan itu benar, saudara kasih Tuhan. Dan kenapa? Ada banyak alasannya. Alasan secara praktis dulu. Alasan secara praktis adalah karena mereka itu kan bersifat nasional. Jadi kalau mereka dibiarkan untuk menyembah di tempat masing-masing, maka sense kenasionalismean mereka akan menurun ya. Dan apalagi mereka terdiri dari 12 suku, bisa jadi ada suku yang akhirnya berpisah dan lain sebagainya karena masing-masing sendiri. Tapi dengan adanya suatu pengikat, ya, pengikat ini berupa tempat mereka menyembah, jadi pengikat ini bersifat rohani, iman, maka keutuhan nasional mereka akan terjaga. Dan ini terbukti juga ketika bangsa Israel belakangan di zaman setelah Salomo, jadi anaknya Rehabeam kan, kerajaan itu terpecah menjadi dua. Satu di bawah Rehabeam, satu di bawah Yerobeam. Yerobeam pegang 10 suku yang sebelah utara, Salomo punya anak yaitu Rehabeam, pegang 2 suku di sebelah selatan. Dan apa yang langsung dilakukan oleh Yerobeam? Yerobeam langsung menyuruh orang-orang jangan lagi datang ke Yerusalem. Nah, tentu itu adalah suatu kesalahan besar ya, dan Yerobeam menjadi seorang penjahat besar yang membuat bangsa Israel menyimpang, dan Tuhan hukum dia dengan sangat luar biasa. Namun kita melihat bahwa Yerobeam saja tahu, dan dia bisa lihat secara politis bahwa kalau semua suku harus datang ke Yerusalem, maka tetap akan ada suatu sense of unity atau suatu rasa kebersamaan. Dan ini yang sebenarnya yang Tuhan inginkan ya, secara politik dan juga secara rohani ya. Jauh lebih gampang untuk menghilangkan penyembahan berhala kalau mereka harus menyembah di satu tempat, yaitu di Yerusalem atau di Silo sebelum Yerusalem di situ. Nah, bukan saja mereka harus menyembah di sana, ya, semua persembahan kepada Tuhan harus dibawa ke sana. Di ayat yang ke-6 ya, ada korban bakaran, ada persembahan persepuluhan dan lain sebagainya dibawa ke sana, dan mereka makan ya, jadi makan bersukaria di sana. Jadi itu yang Tuhan inginkan bagi mereka. Nah, sekarang kita bandingkan dengan apa yang terjadi dengan kita hari ini. Kita sebagai orang Kristen hari ini, tentu kita tidak menyembah berdasarkan lokasi lagi. Ini sangat jelas sekali di dalam Injil Yohanes. Coba kita buka
Yohanes. Ya, Yohanes pasalnya yang keempat. Dan dalam kisah ini Tuhan Yesus berbincang-bincang dengan seorang perempuan Samaria. Dan orang Samaria dengan orang Yahudi, perdebatan mereka dari dulu adalah harus menyembah di mana, karena orang Samaria menyembah di suatu gunung namanya Gunung Gerizim, gitu ya. Nah, Gunung Gerizim. Tetapi orang Israel tentunya bersikeras bahwa mereka harus menyembah di Yerusalem. Sehingga ketika wanita ini ya agak terpojok dan lain sebagainya mengenai masalah suaminya, dia ingin mengetes Tuhan Yesus. Wah, Tuhan Yesus ini kan orang Yahudi, dia mau bela Yahudi atau bela orang Samaria begitu. Sehingga di Yohanes 4 ayat 20, perempuan Samaria ini berkata, "Nenek moyang kami menyembah di atas gunung ini," yaitu Gunung Gerizim. Tetapi kamu katakan bahwa Yerusalemlah tempat orang menyembah. Jadi dia ingin mengetes Tuhan Yesus. Ini Tuhan Yesus ini ya namanya juga orang Yahudi, ya pastilah dia membela orang Yahudi. Tetapi apa kata Tuhan? Kata Yesus kepadanya, "Percayalah kepadaku, hai perempuan, saatnya akan tiba bahwa kamu akan menyembah Bapa bukan di gunung ini dan bukan juga di Yerusalem." Wow, Tuhan Yesus memberikan sesuatu yang baru di sini. Dan ayat 22, "Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal, kami menyembah apa yang kami kenal, sebab keselamatan datang dari bangsa Yahudi." Nah, Tuhan Yesus memang menekankan bahwa sebenarnya di zaman Israel yang benar itu memang menyembah di Yerusalem. Artinya memang apa yang diajarkan orang Yahudi itulah yang benar, menyembah di Yerusalem, karena memang itu yang dikatakan di kitab Ulangan, kemudian di kitab yang lain-lain. Tetapi dia meyakinkan si perempuan Samaria ini bahwa tapi nggak usah khawatir, karena di zaman yang baru ini, kalau kamu mau datang kepada Tuhan, kamu tidak perlu lagi menjadi seorang Yahudi. Ya, ini adalah misteri, ini adalah suatu rahasia besar yang Paulus katakan, karena di zaman Israel kalau seseorang ingin punya hubungan dengan Tuhan, maka dia harus mencoba mencari cara masuk ke dalam Israel. Dan ada orang-orang yang bisa, ya apakah dengan pernikahan ataukah dengan masuk Israel dengan memberi diri sunat dan lain sebagainya. Ada banyak yang masuk Israel, ada banyak wanita yang masuk Israel, misalnya Tamar, ya bahkan masuk ke dalam jalur Mesias. Ada Rahab, ada banyak lagi yang lain, saudara yang kasih Tuhan. Ada Ruth, ya. Jadi ini semua adalah orang-orang non-Israel, tapi kalau mereka mau ikut ambil bagian di dalam istilahnya berkat-berkat Tuhan, mereka harus masuk Israel. Tentu yang laki-laki juga ada banyak, ya. Kalau misalnya kita ingat suaminya Batsheba sebelum dia diambil oleh Daud, kan disebut Uria orang Het. Uria orang Het, tapi kok bisa menjadi pahlawannya Daud, ya kan? Berarti dia orang Het yang masuk Israel. Jadi di zaman perjanjian lama adalah seperti itu. Namun Tuhan Yesus dan juga rasul-rasul, terutama Rasul Paulus, sangat menekankan bahwa mulai dispensasi yang baru ada suatu rahasia bahwa bangsa-bangsa sekarang memiliki bagian dalam Yesus Kristus. Jadi keselamatan dan mendapatkan berkat Tuhan tidak lagi eksklusif kepada orang Yahudi. Kamu bisa diselamatkan tanpa menjadi orang Yahudi. Dan ini tentunya menjadi perdebatan di abad pertama yang sangat sengit, karena ada sebagian orang Yahudi yang menjadi Kristen yang masih sepertinya mau, ya mungkin karena kesombongan kedagingan mereka lah begitu, kalau Paulus bilang kesombongan kedagingan mereka ingin membuat semua orang Kristen ya harus jadi Yahudi juga. Tapi Paulus sangat menentang hal tersebut. Dan sebenarnya Tuhan Yesus juga menentang hal tersebut. Makanya dikatakan Tuhan Yesus berkata di Yohanes 4 ayatnya yang ke-23, "Saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang." Jadi kedatangan Tuhan Yesus yang didahului oleh Yohanes Pembaptis mengantarkan manusia kepada suatu zaman yang baru, katanya. Nah, saatnya akan datang dan sudah tiba sekarang bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Oke, jadi menyembah Tuhan bukan lagi menuntut di tempat tertentu, tapi menyembah dalam roh dan kebenaran. Katanya, ya, dalam roh dan kebenaran. Ayat 24, "Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran." Jadi ini prinsip kita hari ini. Prinsip kita adalah bahwa kita tidak lagi terkungkung kepada tempat tertentu untuk menyembah Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan kapan saja dan di mana saja. Ya, kapan saja kita bisa berdoa kepada Tuhan. Inilah menyembah dalam roh. Jadi tidak harus ada tempat tertentu, tidak harus ada posisi tertentu, ya. Misalnya ada orang kalau mau menyembah Tuhan dia harus sujud, misalnya harus sujud atau harus dalam duduk lotus, ya, bertapa lah lain sebagainya. Ya, nggak ada masalah sih dengan semua posisi itu, tapi itu bukan posisi satu-satunya yang Tuhan inginkan. Ada orang yang sedang sakit, terbaring, dia berdoa sama Tuhan. Itu boleh, saudara, itu berdoa dalam roh. Ada orang yang mau berlutut, silakan.
Ada orang yang posisinya lagi duduk, ada yang sedang posisinya berdiri dan lain sebagainya. Nggak masalah, Tuhan tidak mempermasalahkan posisi kita bagaimana dalam kita datang kepada Tuhan. Nah, saudara yang kasih Tuhan, kita melihat di sini menyembah Tuhan dalam roh. Kemudian menyembah Tuhan dalam kebenaran. Apa artinya itu? Menyembah Tuhan dalam kebenaran ya berarti harus sesuai dengan kebenaran Tuhan. Nggak boleh asal-asalan kita sendiri. Dan dalam hal ini kita bisa menarik paralel dengan yang di Ulangan pasal 12 itu, saudara. Karena di Ulangan pasal 12 kan dikatakan, kamu harus menyembah Tuhan di satu tempat yang Tuhan pilih, yaitu Yerusalem. Belakangan kita tahu. Dan kita bilang, bagaimana kita terapkan itu pada kita? Tentu bukan bahwa kita harus ke Yerusalem hari ini. Tidak ya kan, tadi kita sudah bahas panjang lebar. Kita kan menyembah dalam roh, bukan lagi terbatas oleh tempat. Namun, paralel atau pelajarannya adalah bahwa kita harus menyembah dalam kebenaran. Dan artinya apa? Artinya, ketika kita datang, kita mau menyembah Tuhan, itu bukan suka-suka kita, bukan terserah kita, bukan berdasarkan kemauan kita. Oh Tuhan, saya mau menyembah kamu, caranya begini, cara saya. Ya nggak bisa, namanya kita mau menyembah Tuhan harus caranya Tuhan. Nah, caranya Tuhan tergantung dispensasi apa. Dalam dispensasi Israel, caranya Tuhan adalah kamu harus ke Yerusalem. Kalau ada orang yang berkata, nggak mau kok Yerusalem sih, saya maunya di mana begitu. Nah, itu seperti yang dilakukan oleh Yerobeam, si pemberontak itu. Artinya dia nggak mau rakyatnya ke Yerusalem, dia bikin lembu emas, satu ditaruh di Dan, satu ditaruh di Betel. Dan dia bilang sama orang Israel, sekarang menyembah nggak usah ke Yerusalem, di Dan dan di Betel saja. Tuhan sangat marah dengan dia. Dan wow, saudara yang kasih Tuhan, hampir setiap raja berikutnya yang sudah jauh dari Yerobeam pun selalu dikatakan dia ikut dalam kesalahannya Yerobeam bin Nebat dan lain sebagainya. Jadi menyembah Tuhan dalam kebenaran berarti menyembah Tuhan sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Sesuai dengan yang Tuhan inginkan berarti sesuai dengan cara Tuhan. Ini sudah dimulai sejak di Taman Eden, sudah dimulai sejak Adam dan Hawa, kemudian anak mereka, Kain dan Habel. Ya, mereka mempersembahkan persembahan. Kita membaca Kain mempersembahkan sayur-sayuran, Habel mempersembahkan kambing domba, dan Tuhan menerima persembahan Habel tapi menolak persembahan Kain. Wow, kenapa saudara kasih Tuhan? Karena Habel mempersembahkan yang Tuhan inginkan, sedangkan Kain tidak. Ya, Kain tidak mempersembahkan yang Tuhan inginkan, karena kita baca di dalam Ibrani bahwa yang Tuhan menginginkan persembahan yang berdarah. Ya, ada darahnya, karena darah nanti kita akan baca juga di sini ya. Darah melambangkan kematian Yesus Kristus, nantinya darah melambangkan penebusan dosa. Jadi kita melihat di situ. Kita harus menyembah Tuhan. Bagaimana dengan zaman sekarang ini? Menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Tadi kita bilang dalam roh tidak terbatas tempat, tidak terbatas waktu, tidak terbatas postur dan sebagainya. Tapi tetap harus dalam kebenaran. Kebenaran berarti sesuai dengan Alkitab, sesuai dengan apa yang Tuhan tuliskan untuk zaman kita. Berarti apa? Misalnya Tuhan ingin setiap orang yang percaya, misalnya ya tentu kalau dia sudah percaya, memberi diri dibaptis. Oke, itu adalah hal yang penting. Jadi Anda perlu memberi diri baptis. Bukan memberi diri dipercik atau diberi orang dipercik ketika Anda masih bayi. Itu belum dibaptis dengan Tuhan. Anda perlu memberi diri dibaptis. Kemudian ada lagi ya masalah, misalnya Tuhan ingin Anda bergabung dengan jemaat, suatu jemaat yang alkitabiah. Karena ada orang Kristen hari ini yang berkata, udahlah saya nggak perlu berjemaat ya, saya tinggal baca Alkitab sendiri, saya nonton YouTube ya, lihat-lihat khotbah si ini si itu dan sebagainya. Dan saya sedang merekam ini dalam masa pandemi COVID-19 memang, dan banyak gereja kita diharuskan oleh pemerintah, kita tidak boleh berkumpul terlebih dahulu, kita harus kebaktian online dan lain sebagainya. Nah, mungkin ada berkata, loh itu bedanya apa? Bedanya adalah, saudara kasih Tuhan, nomor satu, ini adalah sementara. Bedanya ini adalah sementara. Jadi kalau ini berkepanjangan tentu tidak bisa juga ya, karena memang harus ada pertemuan fisik ya, di dalam berjemaat namanya harus ada pertemuan fisik. Kadang-kadang pertemuan fisik bisa saja terganggu oleh satu dan lain hal ya. Misalnya kalau pada suatu hari Minggu tiba-tiba ya katakanlah tiba-tiba ada gempa bumi besar ya, di sekitar Jakarta misalnya ya, sehingga gereja-gereja tidak bisa bertemu karena ada gempa bumi besar ya, itu kan sesuatu yang sementara begitu ya. Demikian juga dengan pandemi, ini sesuatu yang sementara. Tetapi saya ingin katakan perbedaan kedua adalah kalau Anda menjadi anggota jemaat, berarti walaupun Anda mengikuti kebaktian online dan lain sebagainya, ada gembala jemaat yang memperhatikan Anda dan Anda menerima pengajaran dari satu sumber yang murni begitu. Anda bukan seperti sekedar pelancong yang window shopping dan kadang saya suka
mengkhotbah si ini, kadang saya buka YouTube channel si ini, kadang saya ikutin pengajaran si ini. Jadi suka-suka Anda. Dan suka-suka Anda berarti Anda akan masuk ke dalam yang dikatakan di 2 Timotius pasal 4, di mana orang akhir zaman akan mengumpulkan guru-guru yang sesuai dengan keinginan mereka sendiri untuk memuaskan telinga mereka. Ya. Dan tidak, ya. Karena kalau kita bicara online, kita bicara internet, itu dari A sampai Z ada berbagai pengajaran yang aneh-aneh. Oleh karena itu diperlukan ya bagi seorang Kristen juga untuk berada di bawah tuntunan gembala di dalam jemaat yang alkitabiah, begitu, gembala atau penginjil, sehingga dia bisa benar sekalipun secara online, begitu. Ya, jadi keinginan Tuhan, kebenaran Tuhan adalah hari ini orang ikut serta di dalam jemaat, dan ada banyak lagi kebenaran-kebenaran firman Tuhan ya. Misalnya Tuhan ingin kita menjauhkan diri dari keduniawian, begitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang bergereja, dia bergereja, memang sih dalam Alkitab kan tidak diatur bergereja itu persisnya harus gimana ya. Tapi Tuhan bilang apa di 1 Korintus 14 ayat 40 misalnya. Anda boleh baca 1 Korintus 14 ayat 40, semuanya harus berlangsung dengan sopan dan teratur. Itu berarti sesuai dengan kebenaran. Ada orang yang memasukkan unsur-unsur duniawi, gerejanya dibikin seperti tempat diskotik lah, dengan lampu-lampu dansa, wah dikasih smoke atau apa kayak embun begitu, wah. Saya pernah lihat ya yang seperti itu, aneh-aneh saja. Kita bilang, wah itu tidak sesuai dengan kebenaran lagi. Jadi kita bilang menyembah dalam roh dan dalam kebenaran. Oke ya, jadi saya harap itu suatu prinsip yang sangat bisa kita pahami dan sangat dapat kita ikuti. Sekarang kembali ke Ulangan pasal 12. Tadi kita melihat sampai ayat yang ke-9. Sekarang kita lanjutkan ayat yang ke-10 ya. Ayat yang ke-10 sampai dengan ayatnya yang ke-14. Tetapi apabila nanti sudah kamu seberangi sungai Yordan dan kamu diam di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk dimiliki, dan apabila Ia mengaruniakan kepadamu keamanan dari segala musuhmu di sekelilingmu dan kamu diam dengan tentram, maka ke tempat yang dipilih Tuhan Allahmu untuk membuat namanya diam di sana, haruslah kamu bawa semuanya yang kuperintahkan kepadamu, yakni korban bakaran dan korban sembelihanmu, persembahan persepuluhanmu dan persembahan khususmu, dan segala korban nazarmu yang terpilih yang kamu nazarkan kepada Tuhan. Okay. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu, kamu ini anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu, sebab orang Lewi tidak mendapat bagian milik pusaka bersama-sama kamu. Hati-hatilah supaya jangan kau mempersembahkan korban-korban bakaranmu di sembarang tempat yang kau lihat. Ayat 14, tetapi di tempat yang akan dipilih Tuhan di daerah salah satu sukumu, di sanalah harus kau persembahkan korban bakaranmu, dan di sanalah harus kau lakukan segala yang kuperintahkan kepadamu. Oke, jadi beberapa ayat ini menekankan kembali apa yang sudah dikatakan, yaitu mengenai tempat yang Tuhan akan tunjuk ya. Dan sebenarnya ini melanjutkan ayat 8 dan ayat 9, di mana ayat 8 ayat 9 Tuhan bilang selama di padang gurun mereka melakukan ya sepertinya seenaknya begitu ya. Mungkin mereka berpikir toh kita belum masuk kepada janji dan lain sebagainya. Namun Tuhan bilang kalau kamu sudah masuk ke sana, jangan seenaknya lagi begitu. Dan rupanya itu gagal mereka lakukan, karena nanti kalau kita baca di kitab Hakim-Hakim, komentar Tuhan adalah setiap orang melakukan sesuai dengan apa yang benar di matanya begitu. Mestinya semua orang mengikuti Tuhan gitu kan. Dan Tuhan menekankan bahwa ke tempat yang Tuhan pilih itu nanti mereka harus membawa semua persembahan mereka, semua korban-korban mereka, dan mereka harus berhati-hati untuk tidak mempersembahkan korban di sembarangan tempat, katanya di sembarangan tempat. Dan mereka harus bersukacita. Nah, ini perintah ayat 12 ya. Kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu. Oh, saudara kasih Tuhan. Dan walaupun kita berbeda dispensasi dengan Israel dan kita bukan pergi ke Yerusalem, tapi kita juga harus bersukacita, saudara kasih Tuhan. Bersukacita dalam Tuhan. Ini perintah di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 16. Bersukacitalah senantiasa, katanya. Bersukacitalah senantiasa. Ada seorang komentator yang berkata, kalau kamu tidak bisa bersukacita karena mungkin situasi kamu atau karena hati kamu, bersukacitalah karena itu keharusan, katanya. Bersukacitalah karena itu keharusan. Ini suatu perintah. Bersukacitalah senantiasa. Dan
Kita bisa bersukacita di dalam keselamatan kita. Kita bisa bersukacita walaupun di tengah-tengah kesulitan. Karena bagi orang percaya selalu ada yang bisa disukacitakan. Nah, saya tidak berkata bahwa kita tidak bisa sedih hati, saudara yang kasih Tuhan. Itu robot namanya ya. Tentu namanya manusia, kita bisa sedih hati, kita bisa kadang-kadang depresi mungkin, kita kadang-kadang bisa dalam duka cita. Tuhan Yesus saja pernah dia menangis ya, menangis karena kematian Lazarus di Taman Getsemani. Dia berdoa bergumul sampai keringatnya seperti darah katanya. Namun saya yakin dan percaya Tuhan kita sebagai contoh yang sempurna, teladan yang sempurna bagi kita di tengah semua itu tidak pernah kehilangan ya suatu rasa ucapan syukur dan suatu rasa bahwa Bapaknya maha baik dan dia selalu di tengah segala kesedihan pergumulannya pasti masih ada sesuatu yang dia sukacitakan. Dan saya rasa hal yang sama harus kita praktekkan, saudara kasih Tuhan. Orang Israel disuruh, kamu harus bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu ya, karena segala berkat yang Tuhan berikan. Nah, tentu bagi orang Israel berkat-berkat itu secara simbolis adalah berkat-berkat jasmani. Tetapi kita bersukacita karena berkat-berkat rohani yang kita miliki. Oh, betapa indah. Dan sekalipun ada kesulitan jasmani, mungkin masalah kesehatan, mungkin masalah finansial, mungkin kadang-kadang penganiayaan, saudara yang kasih Tuhan. Namun, ya kita tetap bersukacita di hadapan Tuhan. Oke, kita lanjut lagi. Masih kembali ke Ulangan pasalnya yang ke-12. Dan kita baca ayat 15. 15 sampai 28 agak panjang, nggak apa-apa, kita baca satu blok ini. Tetapi engkau boleh menyembelih dan memakan daging sesuka hatimu sesuai dengan berkat Tuhan Allahmu yang diberikannya kepadamu di segala tempatmu. Orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, seperti juga daging kijang atau daging rusa. Hanya darahlah janganlah kau makan, tetapi harus kau curahkan ke bumi seperti air. Di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu, dan minyakmu, ataupun dari anak-anak sulung lembu sapimu dan kambing dombamu, ataupun sesuatu dari korban yang akan kau nazarkan, ataupun dari korban sukarelamu, ataupun persembahan khususmu. Tetapi di hadapan Tuhan Allahmu, haruslah engkau memakannya di tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu. Engkau ini, anakmu laki-laki dan anakmu perempuan, hambamu laki-laki dan hambamu perempuan, dan orang Lewi yang di dalam tempatmu. Dan haruslah engkau bersukaria di hadapan Tuhan Allahmu karena segala usahamu. Hati-hatilah supaya jangan engkau melalaikan orang Lewi selama engkau ada di tanahmu. Apabila Tuhan Allahmu telah meluaskan daerahmu nanti seperti yang dijanjikannya kepadamu, dan engkau berpikir, aku mau makan daging, karena engkau ingin makan daging, maka bolehlah engkau makan daging sesuka hatimu. Apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, maka engkau boleh menyembelih dari lembu sapimu dan kambing dombamu yang diberikan Tuhan kepadamu seperti yang kuperintahkan kepadamu, dan memakan dagingnya di tempatmu sesuka hatimu. Tetapi engkau harus memakan dagingnya seperti memakan daging kijang atau daging rusa. Baik orang najis maupun orang tahir boleh memakannya. Tetapi jagalah baik-baik supaya jangan engkau memakan darahnya, sebab darah ialah nyawa. Maka janganlah engkau memakan nyawa bersama-sama dengan daging. Janganlah engkau memakannya, engkau harus mencurahkannya ke bumi seperti air. Janganlah engkau memakannya supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian apabila engkau melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Lanjut ya, sampai 28. Tetapi persembahan kudusmu yang ada padamu dan korban nazarmu haruslah kau bawa ke tempat yang akan dipilih Tuhan. Engkau harus mengolah korban bakaranmu, daging dan darahnya di atas mezbah Tuhan Allahmu, dan darah korban sembelihanmu haruslah dicurahkan ke atas mezbah Tuhan Allahmu, tetapi dagingnya boleh kau makan. Oke. Dengarkanlah baik-baik segala yang kuperintahkan kepadamu supaya baik keadaanmu dan keadaan anak-anakmu yang kemudian untuk selama-lamanya apabila engkau melakukan apa yang baik dan benar di mata Tuhan Allahmu. Oke, ya sungguh indah dan coba kita bahas apa yang dikatakan di sini. Pertama, jadi ini pertama mengenai menyembelih dan makan daging. Kenapa Tuhan atur di sini? Ini berkaitan dengan perintah yang sudah ada sebelumnya, yaitu perintah di dalam kitab Imamat, ya, Imamat pasal 17. Imamat pasal 17, dan kalau Anda baca di sini, kita tidak akan baca semua, tapi intinya saya bacakan ayat 3 nih ya.
Setiap orang dari kaum Israel yang menyembelih lembu atau domba atau kambing di dalam perkemahan atau di luarnya, tetapi tidak membawanya ke pintu kemah pertemuan untuk dipersembahkan sebagai persembahan kepada Tuhan di depan kemah suci Tuhan, hal itu harus dihitungkan kepada orang itu sebagai hutang darah, karena ia telah menumpahkan darah. Oke, jadi berdasarkan Imamat pasal 17, ketika mereka masih di padang gurun, jadi masih muter-muter sana sini di padang gurun, setiap kali mereka mau menyembelih binatang untuk dimakan, itu harus dibawa ke kemah pertemuan, saudara kasih Tuhan. Dan istilahnya lemaknya harus dipersembahkan kepada Tuhan, begitulah. Nah, tentunya ketika mereka di padang gurun, ini perintah ini bisa karena semua orang berada pada lokasi yang kira-kira berdekatan lah kan, walaupun ada sekitar 2 jutaan orang, namun perkemahan itu ya artinya masih dalam jarak tempuh begitu. Semua orang bisa pergi ke kemah pertemuan yang ada di tengah. Tetapi ketika mereka masuk nanti ke tanah Kanaan, makanya Tuhan bilang sebagaimana yang dikatakan di situ, Tuhan akan menunjuk tempat, satu tempat kan, ya, dan nanti belakangan itu akan menjadi Yerusalem. Dan di ayat 21 dikatakan, apabila tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu untuk menegakkan namanya di sana terlalu jauh dari tempatmu, jadi karena mereka akan masuk ke Kanaan, dan Kanaan kan luas, sangat luas begitu, dan tiap-tiap suku akan mendapatkan tempat pusaka mereka, dan tidak mungkin juga setiap kali mau makan daging, mau menyembelih binatang, semua harus ke Yerusalem atau ke Silo atau ke tempat manapun juga. Maka Tuhan di Ulangan pasal 12 di sini memperbaharui aturan yang ada di Imamat 17. Jadi kita masuk kepada prinsip wahyu progresif, yaitu wahyu yang belakangan menjelaskan wahyu yang sebelumnya. Bukan berarti wahyu sebelumnya salah, tetapi mungkin situasi sudah berubah, zaman dispensasi sudah berubah dan lain sebagainya. Makanya misalnya ada orang bilang, oh hari ini harus sunat, karena di perjanjian lama kan sunat, dan firman Tuhan tidak mungkin salah. Ya memang kita berkata firman Tuhan tidak salah, dan Tuhan Yesus juga berkata, dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tapi untuk apa? Menggenapinya. Jadi ada hal-hal yang memang Tuhan rancang supaya dia bukan untuk selama-lamanya, atau bukan untuk seterusnya, atau bukan untuk setiap zaman, tapi Tuhan rancang untuk satu masa, dan ketika masa itu genap, maka dia genap begitu. Makanya Tuhan Yesus datang untuk menggenapkan. Dia menggenapkan sunat, dia menggenapkan sabat, banyak hal. Dan di Ulangan 12 di sini juga menggenapkan sudah apa yang di Imamat 17, karena Imamat 17 bicara mengenai situasi di padang gurun. Masuk ke tanah Kanaan, kalau mereka mau makan daging nggak masalah, boleh sembelih di tempat masing-masing, nggak harus ke Yerusalem. Repot kalau mau makan daging ke Yerusalem, saudara. Cuman Tuhan bilang ya bahwa darahnya tidak boleh dimakan, dan ini sesuai dengan aturan atau perjanjian yang Tuhan taruh di dalam Kejadian pasal 9 ya, di dalam perjanjian Nuh, di situ darah tidak boleh dimakan. Mengapa? Karena darah adalah nyawa katanya ya, dan darah dipakai oleh Tuhan untuk melambangkan penebusan. Jadi seperti yang sudah saya singgung tadi di depan, di dalam Ibrani pasal 9 dikatakan hampir segala sesuatu dalam perjanjian lama itu ditahirkan atau dikuduskan dengan darah. Jadi darah dipakai untuk penebusan, untuk pengudusan. Itu ada di Ibrani 9 ayat 22 ya, hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah, dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi darah melambangkan nyawa, dan mereka tidak boleh makan itu. Ada beberapa kali dikatakan orang najis ataupun orang tahir boleh memakannya, maksudnya makan daging yang sudah disembelih. Jadi ini beda dengan persembahan yang dibawa di hadapan Tuhan. Persembahan yang dibawa di hadapan Tuhan itu hanya orang yang tahir yang boleh memakannya. Dan kalau kita ingat kembali waktu kita bahas kitab Imamat, yaitu sudah lama yang lalu, ada berbagai aturan mengenai orang yang najis, orang yang tahir ya. Kalau orang Israel menyentuh mayat, dia menjadi najis ya. Kalau perempuan sedang mens, dia dianggap najis dan sebagainya. Ada banyak hal seperti itu. Dia menyentuh kotoran lah dan lain sebagainya. Dan ya sebenarnya orang Israel dari zaman dulu sudah diajar untuk sangat memelihara higienitas atau kebersihan. Tetapi tentu tujuan utamanya bukan itu. Tujuan utamanya adalah seremonial, tujuan utamanya adalah simbolistik, dan itu juga sudah digenapi. Nah, jadi kalau mereka makan daging di tempat masing-masing, ya tidak harus sedang tahir, ya sedang najis pun tidak apa-apa makan, hanya tidak boleh makan darah. Nah, banyak orang bertanya, apakah di zaman perjanjian baru sekarang orang Kristen masih tidak diperbolehkan makan darah? Saya mengingat apa yang Tuhan Yesus ajarkan di dalam Markus. Ya, coba kita lihat misalnya di Markus pasal 7, sebenarnya ada juga di Matius ya. Tapi Markus pasal 7 ayatnya yang ke-19,
Sini Tuhan Yesus berkata bahwa atau dari atas begitu ya. Ayat 15. Dari ayat 15, Markus 7 ayat 15, apapun dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya, tapi apa yang keluar dari seseorang itulah yang menajiskannya. Dan murid-murid masih belum paham. Akhirnya diperjelas oleh Tuhan Yesus di ayat 18. Tidak tahukah kamu bahwa segala sesuatu dari luar yang masuk ke dalam seseorang tidak dapat menajiskannya? Karena bukan masuk ke dalam hati tetapi ke dalam perutnya, lalu dibuang di jamban. Dengan demikian ia menyatakan semua makanan halal. Semua makanan halal artinya semua yang masuk ke dalam diri kita sebenarnya tidak bisa menajiskan diri kita. Namun demikian, saudara kasih Tuhan, saya pribadi merasa bahwa darah itu tidak memiliki unsur nutrisi ya. Jadi tidak perlu juga dimakan oleh orang Kristen. Bukan tidak boleh, tapi tidak perlu begitu. Tidak perlu, dan cuman kita seperti yang Paulus katakan, kalau kita diundang makan oleh orang, ya kita nggak usah tanya-tanya, ini darahnya gimana, nggak usah. Sama seperti kalau kita di zaman Paulus ada orang Kristen diundang makan, dia nggak perlu tanya, ini daging dipersembahkan kepada berhala nggak sih? Nggak masalah itu, Paulus bilang, karena berhala itu sebenarnya nggak ada apa-apanya sih begitu. Jadi kamu makan aja. Dan demikian juga kita orang Kristen, kalau kita makan atau apa, kita nggak perlu cek. Dan sebenarnya kita nggak bisa cek gitu kan. Daging yang kita makan misalnya di restoran, di manakah, mana kita tahu apakah penyembelihannya darahnya dituang semua dan lain sebagainya, kan kita nggak ada yang tahu gitu kan. Dan bahwa ada tersisa sedikit-sedikit darah itu kadang-kadang itu sangat wajar sekali, saudara kasih Tuhan. Jadi ini bukan lagi menjadi sesuatu momok, karena itu juga sudah digenapi oleh Kristus, karena Kristus sudah mati, sudah menebus kita, darahnya sudah tercurah. Jadi bahwa darah untuk menyucikan itu sudah digenapi oleh Yesus Kristus, begitu simbolistisnya. Kembali ke dalam Ulangan pasalnya yang ke-12 di sini ya. Nah, ada satu hal yang kadang-kadang menimbulkan pertanyaan, yaitu di pasal 12 ayat yang ke-18 di sini. Dari ayat 17, di dalam tempatmu tidak boleh kau makan persembahan persepuluhan dari gandummu, dari anggurmu. Kemudian di ayat 18, di hadapan Tuhan Allahmu harus engkau memakannya di tempat yang dipilih Tuhan, dan lain sebagainya. Dan orang Lewi yang ada di tempatmu ya harus kau ingat juga, begitu. Jadi ada pertanyaan, jadi, dan ada banyak orang hari ini yang tidak setuju dengan persepuluhan. Kadang-kadang mereka memakai ayat-ayat ini berkata, lihat tuh, persepuluhan zaman dulu itu untuk dimakan sendiri, katanya, dimakan sendiri, kemudian dibagi juga kepada orang Lewi. Dan sebenarnya pembahasan full hal ini akan kita temukan di pasal 14. Jadi kita simpan ya, karena nanti di pasal 14 ada masalah ini, tetapi sedikit saja menyinggung jawabannya. Jawabannya adalah bahwa ini bicara mengenai persepuluhan yang kedua. Artinya orang Israel mengenal minimal 2 jenis persepuluhan. Bahkan ada yang berkata 3 jenis. Dan ada satu persepuluhan yang jelas, misalnya di Bilangan pasal 18, yang memang harus dikasih ke orang Lewi, karena orang Lewi tidak mendapatkan tanah pusaka. Itu ada di Bilangan 18, itu ada di kitab Ibrani, bahwa itu adalah hak orang Lewi, dan lain sebagainya. Tapi rupanya ada juga persepuluhan yang kedua, yaitu persepuluhan yang untuk dimakan sendiri, untuk bersukaria intinya, dan dibagi-bagikan pada orang-orang yang kurang mampu seperti janda lain sebagainya, dan orang-orang Lewi juga untuk bersukaria bersama-sama, begitu. Jadi ini yang disebut festival tithe atau persepuluhan festival biasanya. Jadi ini adalah ditujukan untuk itu, saudara kasih Tuhan. Oke, jadi nanti kita akan bahas secara full di pasalnya yang ke-14. Nah, oke, kita sudah sampai di ayat 28 tadi. Coba saya lihat ya, apalagi yang bisa kita bahas di sini. Oke, lanjut kalau gitu ayat 29 sampai ayat yang ke-32 dari Ulangan pasal 12. Apabila Tuhan Allahmu telah melenyapkan dari hadapanmu bangsa-bangsa yang daerahnya kau masuki untuk mendudukinya, dan apabila engkau sudah menduduki daerahnya dan diam di negerinya, maka hati-hatilah supaya jangan engkau kena jerat dan mengikuti mereka setelah mereka dipunahkan dari hadapanmu. Dan supaya jangan engkau menanya-nanya tentang Allah mereka dengan berkata, bagaimana bangsa-bangsa ini beribadah kepada Allah mereka, aku pun mau berlaku begitu. Jangan kau berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu, sebab segala yang menjadi kekejian bagi Tuhan, apa yang dibencinya, itulah yang dilakukan mereka bagi Allah mereka. Bahkan anak-anaknya lelaki dan anak-anaknya perempuan dibakar mereka dengan api bagi Allah mereka. Segala yang kuperintahkan kepadamu haruslah kamu lakukan dengan setia, janganlah engkau menambahinya ataupun menguranginya.
Oke, satu peringatan final di sini bahwa mereka tidak boleh menjadi serupa dengan bangsa-bangsa yang akan mereka taklukkan, dan tentu padanannya atau aplikasinya bagi kita ada di Roma 12 ayat 2, di mana orang Kristen diperintahkan untuk berubah, akal budi kita harus berubah, dan kita tidak boleh menjadi serupa dengan dunia. Saudara kasih Tuhan, tentu tidak menjadi serupa dengan dunia bukan dalam pengertian misalnya dunia makan nasi kita nggak boleh makan nasi, bukan seperti itu ya. Tetapi sebagaimana Israel, mereka tidak boleh mencontoh cara-cara bangsa-bangsa yang menentang Tuhan. Demikian juga kita tidak boleh mencontoh cara-cara dunia, filosofi dunia yang menentang Tuhan. Ada musik dunia yang penuh dengan sensualitas, penuh dengan pemberontakan, film-film dunia yang mengagungkan seks sebelum nikah, mengagungkan kekerasan, mengagungkan okultisme dan sebagainya. Ya, hal-hal itu harus kita jauhi, saudara kasih Tuhan. Oke, jadi ada hal-hal yang Tuhan benci, ya, dan kadang-kadang kita sering berkata Tuhan itu maha kasih, dan itu benar. Tuhan itu sangat mengasihi, Tuhan itu maha kasih. Tapi Tuhan yang Maha Kasih juga membenci. Dia ada hal-hal yang Dia benci. Makanya Dia katakan di sini, apa yang dibencinya, ayat 31 ya, kamu jangan berbuat apa yang dibenci oleh Tuhan ya. Wow, Tuhan membenci, dan kita juga harus membenci apa yang dibenci oleh Tuhan, Saudara. Ada ayatnya itu. Ya, ada banyak sekali ayat-ayat di Mazmur, di mana pemazmur Daud dan lain sebagainya mengindikasikan bahwa mereka membenci hal-hal yang Tuhan benci. Ya, misalnya Mazmur 119, di Mazmur 119 saja ada cukup banyak ya. Mazmur 119 ayat yang ke 104 misalnya. Aku benci segala jalan dusta, aku benci segala jalan dusta. Mazmur masih 119 ayat 113, orang yang bimbang hati ku benci, tapi Tauratmu ku cintai. Oke. Masih di pasal yang sama ayat 128, itulah sebabnya aku hidup jujur sesuai dengan segala titahmu, segala jalan dusta aku benci. Jadi sudah kasih Tuhan, banyak orang berpikir, hey, orang Kristen kan harusnya mengasihi ya, kamu harus mengasihi. Benar sih, tapi ada juga yang harus kita benci. Di dalam Pengkhotbah dikatakan, Pengkhotbah pasal 3, suatu perikop yang sangat terkenal, ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk apa kan ya? Masih ingat ya? Ada waktu untuk membenci. Ya, ada di ayat yang ke-8. Ada waktu untuk mengasihi, ada waktu untuk membenci katanya. Jadi ada hal-hal yang harus kita benci. Dan apa yang harus kita benci, Saudara? Kita harus membenci apa yang Tuhan benci. Tuhan membenci dosa, kita harus membenci dosa. Di dalam Ulangan di sini 12 ayat 31, apa satu hal yang Tuhan katakan Dia benci? Tuhan membenci kejahatan mereka, penyembahan berhala, terutama penyembahan berhala yang semua penyembahan berhala Tuhan benci ya, tapi yang ini lebih parah lagi. Mereka mempersembahkan anak-anak lelaki dan perempuan mereka untuk dibakar ya kepada dewa, dan dewa ini adalah dewa Molok. Sayangnya dalam sejarah Israel mereka akan jatuh ke dalam dosa ini beberapa kali ya, dalam dosa penyembahan Molok ya. Kalau kita baca, Salomo pernah mengizinkan salah satu istrinya untuk mendirikan semacam mesbah untuk Molok. Wow, sangat luar biasa. Kemudian Raja Ahaz di dalam 2 Raja-Raja 16 bahkan pernah mempersembahkan anaknya sendiri, Saudara. Wow, bayangkan, anaknya sendiri dipersembahkan kepada Molok. Dan ya, akhirnya Tuhan menghancurkan bangsa Israel dan membuang mereka karena kesalahan-kesalahan itu. Karena Tuhan sudah peringatkan itu, Tuhan membenci itu. Oke, Saudara kasih Tuhan, jadi ini adalah pelajaran yang indah bagi kita. Mari kita mengasihi Tuhan, dan kita membenci hal-hal yang Tuhan benci, dan kita menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran sesuai dengan apa yang Tuhan instruksikan bagi kita di zaman gereja hari ini, dan kita lakukan itu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu. Tolong kami supaya kami makin mengasihi Engkau, makin tahu kebenaran-Mu, membenci hal yang Kau benci, dan kami menyembah Engkau sungguh dalam roh dan kebenaran sesuai yang Kau inginkan. Pimpin kami, pimpin semua pendengar. Kami berdoa Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Amin. Sampai berjumpa dalam episode yang selanjutnya. Jangan ketinggalan. Maranatha.